Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada hari ini kita akan kuliah Hukum Administrasi Negara, di mana adapun materi pada hari ini adalah terkait tentang syarat-syarat ya suatu keabsahan, ombudsman dan pelayanan publik. Jadi syarat-syarat suatu keabsahan ini merupakan hal penting ya bagi pejabat administrasi, karena dimana sebenarnya istilah dari keabsahan ini dalam bahasa Belandanya itu disebut rechmatik ya. Sedangkan perbuatan melanggar hukum merupakan terjemahan dari istilah onrechtmatig. Jadi hal tersebut tidak asing kita dengar, karena dalam hukum perdata diartikan sebagai perbuatan melawan hukum ya. Namun dalam administrasi ya, dia lebih tepatnya itu jika kita katakan adalah cacat yuridis terhadap putusan ataupun suatu ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi, seperti itu. Nah, tindakan hukum administrasi itu dianut asas presumptio justae causae, yang maksudnya bahwa suatu keputusan tun ini sendiri harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan sepanjang hakim belum membuktikan sebaliknya. Nah, karena ada asas ini, jadi dikhawatirkan perbuatan pemerintah ini dapat sewenang-wenang, seperti itu. Maka ada dibuat batasan-batasan ataupun suatu syarat-syarat terhadap keabsahan dari suatu tindakan pemerintah itu sendiri. Nah, badan peradilan yang diberi wewenang dalam peraturan perundang-undangan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya suatu keputusan tata usaha negara adalah Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 junto Nomor 51 Tahun 2009. Jadi bahwa secara umum ya, syarat-syarat untuk sahnya menjadi suatu keabsahan suatu keputusan tun itu ada dua. Yang pertama ada harus memenuhi syarat material, yang kedua ada syarat formil. Apa-apa saja itu syarat material? Yang pertama itu keputusan harus dibuat oleh alat negara ataupun organ yang berwenang ya. Artinya di sini memang ya pejabat itu diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan suatu perbuatan tersebut. Yang kedua itu karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak, maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis. Nah, keputusan harus diberi bentuk ataupun diberi suatu form dia. Nah, yang ditetapkan peraturan dasarnya dan pembuatnya harus memperhatikan suatu cara ataupun ada prosedurnya. Makanya ada dalam hal ini SOP ya, standar operasional prosedur, karena itu harus sudah memenuhi standar atau belum. Nah, dalam hal melakukan suatu tindakan ataupun keputusan, bila mana hal ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut. Nah, yang ketiga itu dalam syarat material itu ada isi dan tentu ya sudah ada isi, ada juga harus tujuan ya. Suatu keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar. Nah, jadi terkait ada putusan yang dia melanggar dari peraturan dasar itu, maka dalam hal ini dah perbuatan melampaui wewenang seperti itu ataupun tidak sesuai dengan tujuannya. Ini sudah termasuk dalam onrechtmatig ya, ataupun secara kita katakan lebih tepatnya di dalam Peradilan Tata Usaha Negara atau administrasi itu sudah cacat yuridis.
Nah, itulah tadi ketiga syarat formil. Nah, adapun syarat berikutnya itu adalah syarat itu tadi adalah syarat material. Nah, adapun berikut itu syarat formil. Apa saja ini syarat-syarat formil? Yaitu adalah pertama, syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi. Yang kedua, keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan, ya, beri form seperti itu. Yang ketiga, syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan dilakukannya keputusan harus dipenuhi. Yang keempat, jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkannya keputusan itu tidak boleh dilewati. Jadi ini dia merupakan terkait syarat formil dari suatu keabsahan itu sendiri. Nah, kita next pada ombudsman. Ombudsman ini ya merupakan suatu lembaga negara, di mana lembaga negara ini mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, karena tadi kan kita sudah membahas bagaimana syarat-syarat keabsahan itu sendiri. Nah, ketika ada onrehmatik ya ataupun syarat-syarat material ataupun syarat-syarat formil itu dilanggar seperti itu, artinya ada badan ya yang diberikan secara khusus untuk melakukan suatu pengawasan, yaitu adalah ombudsman ini selaku mengawasi penyelenggara pelayanan publik ini sendiri, ya, administrasi. Nah, hal ini diselenggarakan penyelenggara negara. Nah, penyelenggara pemerintahan, ya, BUMN, BUMD, BHMN, ya, badan swasta maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebahagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD. Jadi ada pertanyaan misalnya, mengapa si ombudsman ini perlu ada? Ya, yang pertama itu tentu untuk mengatasi ya penyalahgunaan oleh aparatur pemerintah, karena yang kita sebutkan itu tadi ada asasnya itu tadi. Nah, yang kedua, membantu aparatur negara dalam melaksanakan pemerintah yang lebih efisien dan adil. Yang ketiga adalah memaksa para pemegang kekuasaan ya, untuk melaksanakan pertanggungjawaban yang baik. Artinya segala perbuatan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jika dalam hal ini dia membuatkan suatu akibat yang merugikan orang lain ya, ataupun merugikan masyarakat warga negara, tentu dalam hal ini pemegang kuasa tersebut harus ya bertanggung jawab dalam perbuatannya, seperti itu. Nah, jadi antara hubungannya tadi antara rakyat, ombudsman dan penyelenggara itu nanti di materi perkuliahan kita sudah akan saya paparkan, itu ada saya buatkan skema ya. Namanya kan kan dalam lingkup ya, kalau dalam pelayanan publik itu ada good public governance kan, seperti itu. Jadi memang memberikan suatu pelayanan. Di dalam hal ini rakyatlah yang paling tertinggi ya, sebagai pemegang kedaulatan, hak atas pelayanan dan perlindungan itu sendiri. Dimana memberikan mandat ya, memberikan mandat penyelenggara wajib ya memberikan pelayanan kepada negara seperti itu untuk melakukan pelayanan kepada masyarakatnya. Nah, dalam hal ini tentu ada dibuat khusus menjadi pelayanan pengawasan masyarakat. Nah, itulah yang disebutkan ombudsman ini sendiri ataupun dikategorikan ombudsman. Ya. Jadi saling lingkupnya itu berputar dari rakyat diberikan kewenangan khusus memiliki kekuasaan, namun ada juga masyarakat dalam hal ini melakukan pengawasan, yaitu ombudsman seperti itu untuk terjalannya good public governance ini sendiri. Nah, kita next pada pelayanan publik ya.
Pelayanan publik ini dalam Undang-Undang Nomor 25 ya tahun 2009 itu tentang pelayanan publik disebutkan bahwasannya suatu kegiatan ataupun rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang ya, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik ini sendiri. Itulah yang dimaksudkan terhadap pelayanan publik. Nah, dalam hal ini masyarakat itu diberikan hak. Apa haknya ya? Secara jelas ya dan eksplisit melalui pasal 18 nanti saudara bisa buka, di mana dalam hal ini yang pertama adalah mengetahui ya, kebenaran isi standar pelayanan. Makanya kita ada hak kita memintakan bagaimana standar pelayanannya di instansi X kita katakan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan standar pelayanan. Nah, itu artinya ada hak masyarakat untuk melakukan suatu pengawasan, mengawasi. Nah, ketika masyarakat melihat ini ada suatu tindakan yang tidak benar dalam suatu pelayanan publik ini sendiri, maka masyarakat berhak untuk melaporkan suatu perbuatan tersebut, begitu. Nah, ketiga adalah mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan. Nah, ketika kita sudah ada hak kita memberikan pengaduan kepada instansi ataupun lembaga negara yang berwenang itu tadi, contoh tadi Ombudsman ini sendiri, maka kita ada hak kita untuk mendapatkan suatu tanggapan, ya, karena itu diberikan oleh undang-undang hak tersebut. Nah, jadi ketika kita melihat ada suatu ketidakwajaran dari penyelenggara pelayanan publik ini sendiri, kita berhak untuk melakukan suatu pengaduan, di mana pengaduan itu wajib ditanggapi dan diproses oleh instansi-instansi berwenang. Makanya banyak ya ketika hal yang kita tidak rasa senang atau segala macam, kita buat surat pengaduan ke sana, ke atasan ataupun ke badan pengawasan lain di luar dari Ombudsman juga, misal terkait instansi-instansi yang mengaturnya. Contoh kalau misalnya dia hakim ya, tentu kita bisa melaporkan dia ke Komisi Yudisial ataupun ke Mahkamah Agung seperti itu. Kalau misalnya terkait dia di di yang pelayanan publik lainnya itu kita lihat dia itu contohnya apa, misalnya kalau pelayanan kesehatan ya kan ada Inspektorat Kemenkes ya kan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, itu bisa kita surati seperti itu di luar dari Ombudsman. Di Ombudsman pun boleh. Jadi itu ibaratnya adalah hak dari masyarakat untuk melakukan suatu pengaduan. Nah, yang keempat adalah mendapatkan advokasi, perlindungan dan atau pemenuhan layanan. Jadi ini juga diberikan hak dari Undang-Undang Pelayanan Publik itu sendiri. Ya, ada memang harus perlindungan tersebut. Jadi bukan kita ibaratnya melakukan pengaduan, lantas dalam hal ini kita tidak dapatkan perlindungan. Ketika kita dapat bisa membuktikan, kita punya bukti bahwasannya si penyelenggara pelayanan publik itu melakukan suatu pelanggaran ataupun ketidakwajaran dalam kinerjanya, tentu dalam hal ini kita harus juga dilindungi. Seperti itu. Jadi bukan berarti kita melakukan pengaduan kita tidak dilindungi undang-undang seperti itu. Maka ketika ada pengancaman terkait misalnya aduan kita seperti itu terkait pesannya itu sudah ada, harus kita juga dilindungi seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Nah, itu banyak itu ya, kalaupun misalnya di tempat pelayanan publik yang baik itu ya ada kotak ya kritik dan saran seperti itu kan. Nah, itu bisa ibaratnya kita laporkan ketika misal dalam hal ini ya staf-staf pelayanan publik itu sendiri mungkin kurang ramah ataupun mungkin dia kinerjanya itu tidak tidak profesional seperti itu. Nah, ini pun ibaratnya bisa, ataupun terkait bagaimana sistem antri atau segala macam, banyak yang ibaratnya ada sudah orang ikut antri, kemudian ada orang yang dengan didampingi seseorang lantas ibaratnya dia tidak ikut antri. Nah, itu pun boleh kita memberikan suatu pemberitahuan ataupun kritik dan saran kepada pimpinan itu selaku penyelenggara untuk memperbaiki ya suatu pelayanan publik itu sendiri. Nah, berikutnya ini adalah memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Nah, itu jelas juga ya, sama seperti yang saya berikan contoh. Yang berikut adalah mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan
dan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman. Nah, ini pun juga kita diberikan jelas ya, hak untuk melakukan suatu pelaporan ataupun pengaduan. Ketika sudah kritik dan saran kita itu tadi tidak direspon, tidak ada perbaikan, nah kita ibaratkan sudah itikat baik ya. Dalam hal ini mungkin kita anggap mungkin stafnya yang ibaratkannya tidak terbina atau segala macam. Rupanya sampai pimpinan masih seperti itu aja. Nah, ini tentu pimpinan yang harus kita ganti, kan begitu. Nah, ini pun wajib untuk melaporkan. Artinya bahwasan dengan surat kritik dan saran saya pada tanggal sekian sudah kita kirimkan, namun tidak ada respon dari pimpinan. Nah, pimpinan pun ibaratnya tidak memberikan suatu tanggapan dari kritik dan saran dan kita, seperti tidak ada perubahan, misalnya seperti itu artinya sudah menjadi satu kesatuan. Atau misalnya, ya, kita ambil contoh dalam melakukan satu pelayanan publik, dia meminta pungutan uang. Nah, sedangkan sudah dijelaskan tidak ada dipungut biaya apapun. Tapi dipersulit ketika tidak memberikan uang, contohnya sudah kita berikan masukan tidak ada, ternyata ya bisa jadi ya, ini asas praduga tak bersalah juga, kita menduga bahwasannya itu ada setoran kepimpinannya seperti itu. Nah, makanya ibaratnya tidak diperbaiki ataupun bobroknya seperti itu pelayanan publik ini sendiri. Nah, ini yang harus sebenarnya digebrak ya dalam masyarakat ini yang tidak mendapatkan pelayanan, karena itu pelayanan itu merupakan hak kita sebagai warga negara. Nah, yang berikutnya adalah mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman. Nah, ini langsung khusus dia kepada pembina penyelenggara atau sudah sampai tingkat pusat seperti itu ataupun ombudsman ini sendiri. Nah, yang berikutnya adalah mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. Nah, itu adalah hak kita. Maka ketika ada seorang pelayan ya, kadang-kadang ini di negara kita ini ataupun di beberapa instansi pelayanan publik ini ada yang tidak sesuai. Karena apa? Dia melakukan suatu pelayanan. Kita kan hak kita kan dilayani, ya. Tapi seolah-olah kita malah minta tolong. Kita ibaratkannya diberikan layanan. Padahal itu menjadi hak kita. Itu banyak. Ya kalau nggak ada pelicinnya atau segala macam tidak diapakan, tidak digubris misalnya seperti itu. Ini kan menjadi suatu hal yang salah karena itu kan merupakan hak kita dan itu kewajiban pelayanan publik untuk melakukan suatu pelayanan publik kepada masyarakat itu sendiri. Nah, inilah kebanyakan hal-hal ini yang menjadi dibilang keliru ya. Seharusnya mereka itu memang mengayomi kepada masyarakat ya. Ini malah ibaratkannya ada beberapa oknum, artinya tidak semua saya sebutkan. Ada beberapa yang harus perlu dalam hal ini kita masyarakat ini open. Artinya bukan berarti kita menerima begitu saja bagaimana si pelayanan publik ini sendiri ya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sebenarnya di luar dari wewenangnya seperti itu. Jadi dalam hal ini ya melakukan suatu pengaduan ini pun juga ya masyarakat ini berhak dia mengadukan penyelenggara pelayanan publik ini kepada ombudsman dan DPR ataupun DPRD. Nah, adapun dalam melakukan suatu pengaduan ini tentu harus disertai suatu alasan-alasan. Di mana alasannya itu yang pertama adalah tentu penyelenggara tidak ya melaksanakan suatu kewajiban dan atau melanggar suatu larangan ya. Yang kedua, suatu pelaksanaan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan ataupun standar operasional prosedur atau SOP seperti itu. Jadi alasan-alasan pengaduan ini harus jelas kita dapat jikalau yang baiknya adalah kita lampirkan bukti-bukti yang terkait seperti itu. Contoh dalam hal ini kita sudah melakukan suatu pengurusan terkait surat-surat misalnya seperti itu. Nah, dalam hal ini sudah melanggar ketentuan beberapa hari tapi tidak selesai juga misalnya. Artinya di luar dari standar operasional. Nah, jadi hal ini merupakan suatu alasan seperti itu juga. Kedua, ya terkait adanya pungli-pungli seperti itu ya. Dalam pelayanan publik ini melakukan kinerjanya. Ini pun juga bisa menjadi suatu alasan pengaduan yang mana termuat dari penyelenggara tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun melanggar larangan ya. Karena itu jelas ya, kalau misalnya kita ke pelayanan publik itu sendiri jelas itu sangat besar dikatakan dilarang pungli seperti itu ataupun menghindari calo kan seperti itu kan. Nah, itu sudah menjadi suatu larangan. Nah, pengadu ini siapa sih pengadu ini? Ini adalah orang atau
reh person ini sendiri, ya, yang dirugikan, ya, natallah person ini yang dirugikan, ya, atau pihak yang mewakili pengadu. Jadi pengadu ini pun dapat memberikan kuasanya kepada orang lain. Nah, contohnya ya, diberikan kuasa kepada advokat seperti itu. Nah, dalam hal ini mewakili ya si pemberi kuasa untuk melakukan suatu pengaduan kepada instansi-instansi yang terkait dalam hal ini pengawasan pelayanan publik ini sendiri. Nah, pengaduan ini ada juga batasnya dalam peraturan perundang-undangan, itu dilakukan paling lambat itu 30 hari sejak pengadu menerima pelayanan. Itu ada, kalau tidak salah saya itu pasal 40. Nah, jadi bisa nanti dalam hal ini kita diberikan hak untuk dalam melakukan suatu pengaduan. Nah, makanya adapun juga syarat-syaratnya tidak boleh melampaui waktu yang telah ditetapkan ini sendiri. Jadi demikianlah perkuliahan kita pada hari ini, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.